Saya Iksan Firdaus Putra. Saya Sofri Ramsi. Halo, saya Pujaka Nevilanda. Saya Semata Hamdi. Saya Clara Angelita. Dan saya Vivi Wiliani. Di sini kami akan membahas tentang kelembagaan pertanian. Saksikan videonya. Kelembagaan pertanian berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani. Mereka juga memfasilitasi akses informasi pertanian, modal, infrastruktur, dan pasar. Kelembagaan ini juga mendukung adopsi inovasi-inovasi pertanian. Kelembagaan pertanian sangat penting karena memberikan dukungan kepada petani dalam hal akses ke modal, teknologi, dan pasar. Jadi dengan adanya kelembagaan yang kuat, petani juga bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Beberapa tantangan kelembagaan pertanian diantaranya: 1. Masih lemahnya kelembagaan pertanian di negara berkembang. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia termasuk dalam salah satu negara berkembang. Kedua, hambatan dalam menumbuhkan kelembagaan pada masyarakat petani. Yang ketiga, kecenderungan ketidakfungsian optimal kelembagaan pertanian. Kelembagaan pertanian juga harus dapat berperan dalam memberikan informasi dan pelatihan bagi petani. Penyuluhan pertanian dapat dilakukan agar bekerja sama dengan kelompok tani untuk memastikan bahwa petani mendapatkan pengetahuan terbaru tentang metode pertanian yang berkelanjutan serta efisien. Banyak sekali permasalahan kelembagaan pertanian. Itu yang pertama, skala usaha pertanian yang kecil sehingga menghambat petani meningkatkan pendapatan pertanian. Yang kedua itu terbatasnya infrastruktur dan aksesibilitas terhadap modal sehingga bagi promosi dan pasar. Yang terakhir itu rendahnya kapasitas petani. Kita selaku generasi muda memiliki peran penting dalam transformasi kelembagaan petani. Generasi muda seperti kita harus membawa ide-ide baru dan inovasi yang dapat membantu petani Indonesia menjadi lebih maju. Beberapa peran kepemimpinan dalam kelembagaan pertanian yang dapat diterapkan. Di antaranya itu adalah pemimpin kelompok tani memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas pemberdayaan. Pemimpin yang mempengaruhi dan memotivasi petani untuk mencapai tujuan bersama melalui kelompok tani. Dan juga, dia kepemimpinan yang efektif dapat membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi. Kepemimpinan dalam kelompok tani itu krusial. Sebagai pemimpin, harus memastikan bahwa semua anggota kelompok merasa terlibat dan mendapatkan manfaat dari program yang dijalankan. Banyak sekali strategi pengembangan kelembagaan pertanian. Nah, diantaranya itu meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendidikan. Bisa dengan mendorong partisipasi aktif petani dalam kelembagaan. Dan yang terakhir itu bisa memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan kelembagaan pertanian. Dari perspektif bisnis, kelembagaan pertanian yang efektif membantu memastikan pasokan produk pertanian yang stabil dan berkualitas. Hal ini penting untuk memenuhi permintaan pasar, baik lokal maupun internasional. Pemerintah harus mengakui bahwa pentingnya kelembagaan pertanian berkomitmen untuk mendukung pengembangan. Pemerintah juga harus menyediakan berbagai program untuk memperkuat kelembagaan petani, termasuk subsidi, kredit, usaha, dan fasilitas akses ke pasar. Kepemimpinan yang efektif dalam kelembagaan ini akan mempercepat pencapaian ketahanan pangan nasional.